Waalaikumsalam. Alhamdulillah wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Bersyukur kehadirat Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya, wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam, dan tanpa kedua nikmat ini tidak akan ada artinya nikmat-nikmat yang lain. Kemudian salawat beserta salam marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarganya dan sahabatnya, dan semoga Allah istiqomahkan kita semua sampai Allah pertemukan kita semua di dalam jannah-Nya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah pagi ini Allah izinkan kita duduk kembali di majelis mulia, majelis ilmu bersama guru kita yang kita muliakan, yang kita cintai, Ustaz Ahmad Ilahi Hafizahullah Ta'ala. Kita doakan semoga beliau selalu istiqomah, selalu dalam kesehatan, selalu dalam keridhaan Allah, sehingga terus bisa mendampingi kita untuk mentadabburi ilmu agama. Amin ya Allah. Sebelum kita mulai, mari kita siapkan diri kita, lingkungan sekitar kita. Kita fokuskan diri kita bersihkan wadah ilmu, yaitu qalb kita dengan beristighfar. Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Dan kita luruskan niat kita bahwasanya hadirnya kita di dalam majelis ilmu ini semata-mata ingin mendapatkan ridha Allah Ta'ala. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wansurni ilman nafi'a wa amalan mutaqabbalan. Mari kita simak kajian kita tadabbur surat Luqman bagian keempat bersama guru kita Ustaz Ahmad Ilahi. Tafadhol maskuran wa majmu'an. Jazakallahu khairan. Akhirnya fillah safar. Baik Bapak dan Ibu semuanya, kita buka kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu man la nabiyya wa la rasula ba'da. Fa qala Allahu jalla wa 'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فإن أحسن الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin jemaah kaum muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan ini, di hari ini, di tempat yang penuh keberkahan ini, di tempat yang kita sedang membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kita sampaikan sabda-sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan setiap kali kita mengkaji ilmu ini, mudah-mudahan semakin menambah pemahaman kita dan memudahkan diri kita untuk mengamalkannya. Kibar sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, kata beliau, ta'allamu 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 fa in ulimtum fa'malu. Kata beliau, belajarlah kalian, teruslah belajar dan teruslah belajar. Fa'in ulimtum fa'malu, dan ketika kalian mengetahui sesuatu, maka kalian wajib untuk mengamalkannya. Jadi kita akan merasakan thamarat, buah manis dari ilmu itu. Kalau ilmu itu kita tidak hanya tergerak hati kita untuk duduk di majelis ilmu, tidak hanya Allah berikan kita pemahaman yang lurus, tapi kita berharap mudah-mudahan kita juga dimudahkan untuk mengamalkannya. Karena dalam agama kita ini kita diajarkan bahwa orientasi ilmu itu bukan ilmu, tapi ingat, orientasi ilmu itu adalah amal. Ya, orientasi ilmu itu adalah amal. Makanya ilmu yang berkah itu, semakin bertambah ilmu kita, maka semakin bertambah rasa takut kita. Ya, makanya Imam Qurtubi mengatakan, rahimahullah ta'ala, kata beliau, pengertian orang alim itu, pengertian orang yang berilmu itu, kata beliau, al-ulama laisa an tahfadhu kasratu minal hadits walakin kasratul khasyah. Ulama itu bukan orang yang paling banyak hafalan hadisnya, bukan orang yang paling banyak hafalan Qur'annya,
Tapi dikatakan ulama adalah orang yang paling banyak takutnya, ya, takut melanggar aturan-aturan Allah, takut ketika bikin dosa sama Allah, takut ketika bermaksiat kepada Allah. Ya, maka ulama itu, ya, yaitu orang yang takut kepada Allah. Makanya definisi ulama itu adalah definisi yang terbaik yang pernah Allah sampaikan. Kata Allah kepada kita, al-ula innama yakhshallah min ibadihi ulama, yaitu hamba Allah yang paling takut kepada Allah, maka mereka yang berhak dikatakan ulama. Mudah-mudahan ilmu yang kita kaji bikin kita makin takut kepada Allah, ya, takut untuk tidak mentaati Allah, takut ketika kita terlambat dalam ketaatan kepada Allah, takut bermaksiat kepada Allah, dan rasa takut itu yang akan membuat kita selamat dari siksaan neraka Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada qudwah dan uswah hasanah kita, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tercurahkan kepada para keluarga beliau, kepada para sahabatnya, ridwanullahi alaihim ajma'in, dan kepada kita umatnya yang mudah-mudahan tetap terus istiqamah berjalan di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah yang beliau. Jemaah semuanya, kita kembali hadir dalam kajian tadabbur Al-Quran. Ya, kita mengkaji kajian tafsir, ya, dengan menggunakan sistem metode tafsir bil ma'thur, tafsir dengan riwayat, yaitu mentafsirkan Al-Quran dengan mentafsirkan satu ayat Allah dengan ayat-ayat yang lainnya, mentafsirkan satu ayat dengan penjelasan hadis dan sunnah Nabi yang mulia, mentafsirkan ayat dengan perkataan para ulama, perkataan para sahabat, generasi tabi'in dan tabi'in. Dan ingat, dalam kaidah ilmu tafsir ini adalah kaidah yang kemudian wajib untuk kita pahami, bahwa kita wajib menyampaikan perkataan-perkataan yang telah disampaikan oleh para ulama salaf terdahulu. Nah, jadi bukan kita yang mentafsirkan, tapi kita wajib menyampaikan penjelasan para ulama yang terjaga, para sahabat yang terjaga, bagaimana kemudian mereka memahami Al-Quran, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah menyinggung dari ayat 5, ya, kita sudah menyinggung kemarin, ya, bahwa orang-orang yang kemudian dekat-dekat dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka yang mengambil hikmah dari Al-Quran itu, mereka mendapatkan petunjuk. Kalau katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun, bahwa orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Rabb-nya, ya, dari Rabb mereka, ya, orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Rabb, dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Jadi dari ayat ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa hidayah itu hanya milik Allah, ya. Hidayah hanya milik Allah, dan Allah yang berhak untuk memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Kita sudah singgung perkara ini. Allah mengatakan di surat Al-Qasas, ya, Al-Qasas surat yang ke-28 ayat 56, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Bahwa selain Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu nggak bisa ngasih hidayah kepada pamannya. Tapi hidayah itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Ya, jadi kita hanya bisa mendoakan seseorang agar dia diberikan hidayah oleh Allah. Nah, ya, tapi kita nggak bisa menentukan apakah hidayah itu akan dia peroleh atau tidak. Makanya di antara doa yang pernah dibawakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, doa minta diberikan hidayah, doa ini terdapat di hadis Sahih Muslim, hadis nomor 2721. Ya, Nabi kita menjawabkan sebuah doa. Bayangkan Nabi, ya, yang pasti Allah telah tunjukkan beliau dengan hidayah yang terbaik, tapi Nabi itu nggak pernah berhenti untuk minta hidayah, minta petunjuk kepada Allah. Doa yang sering dibaca oleh Nabi SAW itu doanya apa? Allahumma inni as'alukal huda. Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, aku minta kepadamu, berikan aku hidayah. As'alukal huda. Wattuqa, ya, wattuqa itu apa? Ketakwaan atau rasa takut kepadamu, ya Allah, ya. Wal afafa, dan dicukupkan dengan nikmat yang halal.
wal ghina, dan diberikan kelapangan hati. Nah, ini doa Nabi nih tiap pagi. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya. Jadi Nabi yang pertama Nabi minta tuh hidayah. Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, berikan aku petunjuk ya Allah. Karena kalau kehidupan kita sudah dibimbing oleh Allah, ya, ya, ketika kita kemudian sibuk bekerja, azan berkumandang, kita segera untuk menunaikan ibadah sholat. Kita tidak lupa dengan kewajiban kita. Ya, kita senantiasa berzikir kepada Allah. Ini cara-cara Allah untuk membimbing seseorang di jalan yang Allah ridhoi. Itu adalah orang yang diberikan hidayah oleh Allah. Tampak dalam kegiatan dan amalia yang dilakukan sehari-hari. Wattuqa, rasa takut. Ya, takut bermaksiat kepada Allah. Takut mengkhianati amanah. Ya, takut kalau kemudian hisabnya dipersulit oleh Allah. Kenapa hisab dipersulit? Itu karena kemudian dia banyak menghalalkan apa yang Allah haramkan di dunia ini, dan dia mengharamkan apa yang Allah halalkan di dunia. Wal afafa, ya, minta sama Allah agar kita dicukupkan dengan nikmat yang halal. Nah, di antara doa Nabi kita di waktu pagi adalah minta kepada Allah agar cukup dengan nikmat yang halal. Ya, Allahumma akfini bihalalik. Allahumma akfini bihalalik. Ya Allah, cukupkan aku dengan nikmat halalmu. An haramik, jauhkan aku dari yang haram. Ya, wal ghina, dan kemudian apa? Kita minta kepada Allah agar kita diberikan hati yang lapang. Nah, kita coba masuk ayat yang ke-6, kita coba memperdalam ini sempat kita singgung kemarin. Kita di ayat yang ke-6 ini kita baru membahas tentang lahwal hadis, ya. Kalau katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa minan nasi may yastari lahwal hadis, dan di sebagian manusia ada di antara mereka yang membeli apa? Perkataan yang sia-sia, lahwal hadis, perkataan yang menyimpang. Artinya membelinya maksud apa? Mereka menyibukkan diri mereka untuk mendengarkan atau berbicara perkataan-perkataan yang menyimpang, lahwal hadis. Liyudilla an sabilillah. Ya, perkataan itu tujuannya untuk menyesatkan manusia bighairi ilmi. Dan banyak orang yang berkatanya asal-asalan, ngomongnya sembarangan, itu karena bighairi ilmin, karena mereka tidak punya ilmu. Ya, wa yattaqidahu huwa, mereka jadikan agama ini perkara yang sering mereka olok-olok. Syariat Allah mereka olok-olok. Ulaika lahum adzabun muhin, dan sesungguhnya mereka ini akan diberikan azab yang menghinakan. Kita sudah singgung makna lahwal hadis ini. Ya, kita sudah singgung kemarin, lahwal hadis itu menurut pendapat Ibnu Mas'ud, menurut Mujahid, Sa'id bin Jubair, Ikrimah, Qatadah, Al-Hasan, dan Ibnu Abbas mereka katakan lahwal hadis artinya apa? Musik dan nyanyian. Makanya ada sebagian para ulama yang kemudian mereka mengharamkan musik dan nyanyian. Ada yang dipilah, ada yang mengatakan yang haram musik, ya, kecuali alat-alat tertentu seperti tuf, rebana, ya, atau kemudian dan itu pun dipakai alat-alat itu bisa acara pesta perkawinan, umpamanya nikahan, atau di hari raya, ya. Kemudian ada yang mengatakan bahwa yang haram itu kalau melalaikan, ya. Tapi ada yang mengatakan kalau nyanyian, sepanjang nyanyian itu tidak membawa kepada kerusakan dan tidak membawa kepada tidak membawa kepada perkara yang melalaikan, dia mengatakan itu perkara yang dibolehkan. Nah, dan Al-Imam At-Tabrani mengatakan, kata beliau, dan itu dinukilkan oleh Imam Ibnu Hajar dan Ibnu Hajar, kata mereka bahwa hadis yang kemudian datang dalam bentuk pengharaman musik, hadis-hadis yang mengharamkan musik itu memang betul hadisnya, mayoritas hadisnya datang dalam bentuk riwayat-riwayat yang dhaif, ya. Tapi ingat, para ulama juga mengatakan bahwa ingat, antara musik dengan Al-Quran itu dua perkara yang tidak pernah akan bersatu, ya, tidak akan pernah bersatu. Kenapa ini dinukilkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ya, beliau katakan di kitab Nuriyah Ibnu Qayyim halaman 368, kata beliau, fi qalbi 'abdin laisa yajtami'an, di hati seorang muslim itu tidak akan pernah berkumpul dua perkara, hubbul kitab wa hubbul hal al-ghina. Di hati seorang muslim itu nggak akan pernah berkumpul cinta kepada Quran dan cinta kepada musik atau nyanyian. Pasti akan ngalah satu. Jadi kalau orang ahli Quran, maka dia
dia akan mulai nggak doyan dengan musik-musik. Tapi kalau kemudian dia ahlul musik, dia cinta dengan musik, maka perkara itu kata Imam Ibnu Qayyim, itu perkara itu akan membuat dia akan mulai jauh dari Al-Quran. Ini pendapat para ulama salaf. Jadi dan ingat pendapat mereka adalah pendapat yang terbimbing. Jadi saya dengar banyak curhatan dari jemaah, baik kajian di sini ataupun kajian di luar. Ustaz, aduannya kalau jauh dari musik kayaknya nggak mungkin deh gitu ya. Udah tergantung gitu kayaknya nih susah bilangin Ustaz gitu ya. Ya udah antum ini ya pelan-pelan gitu ya, pelan-pelan dan perbanyak beristighfar ya. Ya ini pendapat para ulama salaf ya. Kalau Ustaz nggak boleh berpendapat ya, dia hanya menyampaikan ya. Jadi ada ulama yang luar biasa. Dan ini juga pernah disampaikan di kitab ya di Qasatul Lahfan di halaman 248. Kalau Imam Ibnu Qayyim beliau katakan, kata beliau, innal Qur'an wal ghina la yajtami'ani fi qalbi abadan. Kata beliau, Quran dan nyanyian itu atau musik itu tidak akan pernah berkumpul di hati seorang muslim abadan, selamanya. Nggak akan pernah berkumpul. Jadi mustahil kalau ada orang kemudian dia ahlul Quran, dia cinta dengan Quran dan dia juga cinta dengan musik. Ini ada kenapa? Kata beliau, lima bainahuma minat firaq. Karena dua perkara ini perkara yang saling berlawanan. Berlawanan. Ini kata Imam Ibnu Qayyim. Ya, jadi kalau nyanyian tanpa musik, sepanjang nyanyian itu bukan perkara yang diharamkan, bukan kalimatnya kalimat yang tidak menjurus kepada kemusyrikan, kemaksiatan, itu boleh. Tidak ada larangan kalau nyanyian yang tidak ada musiknya gitu ya. Karena dulu di peristiwa Badar Uhud itu para sahabat sering bersyair. Gitu ya. Dan bahkan di zaman tabi'in, kemudian pernah dengar beberapa orang Arab itu sering bersenandung, mereka katakan Khaybar ya Yahud Jaisu Muhammad saufa ya'ud. Ini cara menyemangati para mujahid. Ya, adapun yang berkaitan dengan musik, ada musiknya gitu ya, selain yang tadi duf, selain yang bentuknya rebana atau alat yang untuk dipukul. Nah, ini memang ada khilaf yang panjang. Nah, tapi memang mayoritas ulama mengharamkan perkara ini. Karena ini sifatnya melalaikan. Gitu ya. Ini sebagian besar para ulama. Maka kalau kita yang masih senang dengan perkara-perkara ini, minimal kita secara bertahap ya, bertahap mulai ditinggalkan ya, dan mudah-mudahan Allah melembutkan hati kita. Dan memang ini perkara yang sangat sensitif ini ya, karena orang tidak siap terhadap untuk meninggalkan perkara ini. Ya. Nah, kemudian di ayat yang ke-6 itu juga maka Allah ingatkan kita semuanya ya, bagaimana kemudian kita tidak mengolok-olok syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara sifat-sifat kemunafikan yang ini dikatakan wa yattakhidhu huwa, ya, mereka menjadikan ayat-ayat Allah itu sebagai bahan olok-olokan. Mereka mengolok-olok. Ya. Kalau zaman dahulu kalau ada orang-orang yang mengolok syariat Allah, sunnah Nabi, itu Allah langsung tunjukkan kehinaannya. Saya ingat ketika Dr. Afiful Bahri itu dia cerita tentang laki-laki yang hamil. Pernah dengar nggak? Ada dulu zaman tabi'in itu ada bukan hamil ya, perutnya membesar gitu. Jadi antum tahu siwak ya, siwak. Jadi kalau kata Nabi laulah ana suqqa ala ummati, kalau umatku itu tidak keberatan, maka aku akan menyuruh umatku itu untuk bersiwak, membersihkan giginya, mulutnya itu setiap kali mau sholat. Itu kan sunnah yang mulia itu. Jadi ada di zaman tabi'in orang dahulu, jadi temannya itu kemudian dia menggunakan siwak, kemudian sama dia diambil gitu. Dan siwak kemudian dia olok-olok. Kemudian maaf ya, ini kisah nyata. Siwak itu kemudian dia gosokkan ke pantatnya. Dia gosokkan ke pantatnya. Dia mengolok-olok sunnah Nabi, ini apanya sunnah begini gitu ya. Diambil, dia mainin siwaknya, kemudian dia gosokkan ke pantatnya. Dan nggak nunggu lama, hari besoknya orang itu kemudian perutnya membesar. Ini kisah nyata ini. Membesar perutnya, dan ternyata isi perutnya itu tikus. Ada ratusan tikus di perutnya. Dan kemudian menggigit ususnya, menggigit organ yang ada di perutnya, kemudian dia mati dalam kehinaan. Jadi kalau dulu, kalau ada orang yang kemudian menghina syariat Allah, menghina sunnah Nabi sekecil apapun, itu Allah langsung tunjukkan kehinaannya. Mungkin kita pernah dengar cerita ada orang yang kemudian di hadis di kitab Riyadhus Shalihin itu diceritakan ada orang yang kemudian dia makan pakai tangan kiri. Dia makan pakai tangan kiri. Kemudian ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi qul bi yaminik.
kalau makan pakai tangan kanan. Dan orang itu dia bilang, mas aku nggak bisa kata dia. Udah kata sahabat, ya Rasul, dia bisa pakai tangan kanan. Tapi dia sengaja menggunakan tangan kirinya, itu karena kesombongannya. Jadi sombong itu artinya batarul haq, menolak kebenaran. Ya. Kemudian orang itu, dalam riwayat itu dikatakan di hadis sahih itu, orang itu akhirnya tidak bisa menggunakan tangan kanannya seumur hidupnya. Jadi kalau dulu ada orang yang menghina syariat Allah, maka mereka langsung ditujukan kehinaan Allah. Kalau zaman sekarang, Allah tunda azabnya, Allah tunda siksaannya. Dan ini terdapat lebih bahaya, ya, perkara ini yang akan ditanggung oleh manusia yang menghina syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Dan haram hukumnya ya, menghina syariat Allah, mengolok-olok. Jadi orang-orang itu kemudian mereka mengolok-olok syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Allah katakan di surat At-Taubah, ya, ayat ini diperjelas oleh ayat yang lainnya, At-Taubah surat ke-9 di ayat 65. Allah katakan wala in sa'altahu la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, ya apa yang mereka lakukan, mereka mengolok-olok, kenapa mereka mengolok agama Allah? Maka mereka mengatakan innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kami itu hanya bersenda gurau dan kami hanya bermain-main saja. Dan Allah juga sampaikan di ayat yang berikutnya, kata Allah Subhanahu wa taala, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastazi'un. Apakah dengan ayat-ayat Allah, dengan ayat-ayatnya dan dengan apa yang Rasul sampaikan, apakah itu yang kalian jadikan bahan olok-olokan? Banyak kalau ingin bersenda gurau, main-main, banyak mungkin perkara dunia yang bisa kita jadikan permainan. Apakah ayat Allah yang mau kalian jadikan bahan untuk main-main? Ya. La ta'tadiru. Kata Allah, enggak usah kalian minta maaf. Kenapa? Qad kafartum ba'da imanikum. Karena kalian telah kafir setelah kalian beriman. Jadi fatal kalau orang kemudian mereka memain-mainkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ini bisa menjatuhkan mereka dalam kekafiran. Ya. Karena kata para ulama, kalau sifatnya mengolok-olok, biasanya mengolok-olok itu dibangun di atas kebencian. Ya, makanya nggak boleh kemudian kita mengolok-olok ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan Syekh Shalih Fauzan bin Fauzan dalam kitabnya Al-Aqidatut Tauhid mengatakan bahwa orang yang membenci atau mengolok-olok syariah agama ini itu bisa membuat batalnya syahadat mereka di hadapan Allah. Ya, jadi beliau menukilkan ada 10 perkara yang membatalkan syahadat, di antaranya yaitu man abghadu syai'an mimma ja'a bihi rasul walau 'amila bihi faqad kafar. Itu barang siapa yang dia membenci sesuatu yang datang dari syariat Allah walaupun dia mengamalkannya, maka dia telah keluar dari agama. Jadi kalau prinsipnya agama ini Pak begini, kalau memang kita belum bisa mengamalkan, udah tawakuf aja, berdiam diri aja, berbanyak beristighfar. Kadang ada orang dia nggak bisa mengamalkan, tapi dia sibuk mencela gitu. Ini yang musibah yang terbesar. Dia ngeliat orang pakai jenggot gitu ya. Kalau saya kan jalannya cuma beberapa hal lagi pada saya gitu kan. Udah dia bilang macam-macam diberikan gelar gitu kan. Dibilang kambing atau apa gitu kan. Nah ini bahaya ini. Jadi kalau memang kita nggak bisa mengamalkan, udah tahu, berdiam diri, beristighfar kepada Allah. Dia melihat akhwat muslimah yang berpijak-pijaknya dalam, ya, diolok-olok. Jangan. Kalau memang kita belum bisa mengamalkan, maka jangan mencela. Apalagi banyak ya contohnya. Atau melihat orang poligami, umpamanya. Dia udah nggak ngelakuin gitu kan, tapi dia mengeluh. Bahkan mengatakan itu bukan syariah agama Allah. Ya, udah kalau memang tidak bisa mengamalkan, maka berhenti. Kalau ada kemudian kita lihat dalam fenomena yang terjadi, ada yang salah umpamanya, ingat yang salah itu bukan syariah. Syariah nggak pernah salah. Yang salah oknumnya, yang salah pelakunya. Tapi terkadang lisan manusia itu kebanyakan mencela syariah. Kita tahu syariah itu siapa yang menciptakannya? Allah yang menciptakan. Nabi yang mencontohkan. Jadi prinsip kita beragama ini jangan pernah ada satupun ayat yang kita tolak. Nggak bisa mengamalkan, maka beristighfar kepada Allah. Ya, mungkin kita
butuh tahapan untuk mengamalkan. Saya ingat dulu di sebuah majelis ilmu, waktu itu kita bahas kajian tentang sunnahnya menjilat jari jemari. Kan ada tadi kita belajar soal itu. Jadi habis makan, mungkin ada yang nempel sambalnya gitu kan, nasinya kan disunahkan, ada hadisnya kan, disunahkan kita menjilat jari jemari kita. Kalau mau kita orang rame gitu yang nggak enak, jadi udah bisa ditutup ya, ditutup jilat jari jemari. Itu kan sunnah Nabi yang mulia. Ada seseorang jemaah, dia bilang, Ustaz, bisa ganti nggak judulnya yang lain aja kata dia. Gitu. Ini saya nggak cocok nih, saya nggak setuju nih, dia bilang nggak setuju nih kan. Saya nggak setuju dengan ini. Ini jorok, dia bilang jorok kata dia. Padahal jarinya yang dia jidat gitu ya, jarinya yang dia jidat. Ini jorok ini Ustaz. Ya saya nggak setuju, kayak nggak ada sunnah yang lainnya saja gitu ya, masya Allah. Ini orang sombong ini. Ya, ingat Allah itu kalau nurunin syariahnya itu nggak minta approval dari kita, ya nggak minta persetujuan dari kita, dan yakinlah apa yang Allah turunkan adalah yang terbaik. Ya, tapi karena memang kita terbatas akalnya, kita makhluk yang Allah ciptakan dengan keterbatasan, ya maka memang terkadang manusia itu kan baru berlihat manfaat itu kan setelah. Nah, makanya coba baca di berbagai artikel kesehatan bagaimana apa manfaatnya orang menjilat jari jemari itu diteliti. Itu luar biasa. Makanya sunnah Nabi itu tidak akan pernah bertolak belakang dengan ilmu kesehatan. Ya, Insya Allah. Makanya kita banyak ya teman-teman dokter, banyak yang soleh gitu ya, banyak yang alim, itu merasakan ya bahwa ayat Allah itu apa benar, ya, dan betul-betul apa terbukti secara ilmiah. Nah, ya, dan orang-orang yang kemudian mereka mengolok-olok itu karena memang kenapa? Karena mereka banyak bicara tanpa ilmu, bighairi ilmin. Ya, Allah menyinggung di ayat ini tentang apa? Orang-orang yang mereka bicara tanpa ilmu, dan ini dosanya sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini juga dijelaskan di apa? Dalam metode tafsir bil ma'thur, tafsir penjelasan ayat dengan ayat, yaitu di surat Al-A'raf ayat 33. Jadi Luqman ayat ke-6 ini juga dijelaskan di Al-A'raf ayat 33. Lalu katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul innama harrama rabbi al-fawahis. Al-fawahis Allah itu telah haramkan ya al-fawahis. Fawahis apa? Perbuatan yang kecil. Ma dhahara minha wa ma batan. Ya. Baik perbuatan keji yang zahir maupun yang batin. Jadi kekejian itu tidak hanya yang tampak. Yang tidak tampak pun ketika kemudian banyak orang berpikir jorok umpamanya, terbersih di hatinya hal-hal yang apa? Yang berkaitan dengan kemaksiatan itu juga fawahis. Ya, wal itsma wal ba'ya. Allah juga kemudian apa? Mengharamkan seseorang yang melampaui batas. Ya, bighairil haq, tanpa hak. Wa an tusyriku billahi, dan orang yang berbuat syirik kepada Allah, malam yunazil bihi sultana. Ya, dan mereka apa? Tidak memiliki, dan mereka tidak menurunkan hujjah. Mereka tidak ada alasan. Ya, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan manusia yang dibenci oleh Allah yang mengada-ngada terhadap sesuatu yang mereka tidak mengetahuinya. Sampai kata Imam Ibnu Qayyim, dosa mengada-ngada itu dosa yang sebanding dengan kemusyrikan. Orang yang mengada-ngada bicara tanpa ilmu. Bicara tanpa ilmu itu dosa yang kata Imam Ibnu Qayyim itu sebanding dengan dosa kemusyrikan. Ini beliau sampaikan ketika belum menjelaskan ayat ini. Kata beliau di ayat itu di tadi Al-A'raf 33 itu sebagai penjelas dari kalimat bighairi ilmin di surat Luqman ayat ke-6, itu ada 4 tingkatan bentuknya dosa itu. Yang pertama di sini dikatakan orang yang mereka melakukan fawahis, apa? Kekejian baik secara zahir maupun secara batin. Ya, zahir pokoknya dia fawahis ya. Perkara-perkara berkaitan dengan perbuatan apa? Perbuatan zina, umpamanya ini fawahis. Atau kalimat-kalimat yang kotor. Ya, hadis ini banyak hadis tentang orang yang sedang dalam keadaan berpuasa, tapi dia mencela orang lain. Dia menyampaikan kalimat-kalimat yang kotor. Ini fawahis juga dalam bentuk perbuatan. Atau sesuatu yang dalam bentuk khayalan-khayalan, pikiran-pikiran yang kotor, ini juga fawahis. Kemudian tingkatan dosa yang kedua di ayat ini dikatakan apa? Yaitu orang-orang yang melanggar hak manusia, ya, yang zalim sama manusia. Ini juga apa? Orang yang melampaui batas, mereka akan jadi orang-orang yang merugi.
Maka kata Nabi kita apa? Kalau kita pernah zolim sama orang lain, di hadis Sahih Bukhari dan Muslim, kalau kita pernah zolim sama orang lain, kata Nabi kita, falyatahallalhu minhu al-yawm. Kalau kalian zolim sama orang, maka segera kalian falyatahallalhu. Segera kalian minta dihalalkan, minta ridhonya, minta maaf kepada dia. Kapan? Al-yaum. Kalau itu artinya bukan hari ini, saat ini juga, kata Nabi. Sampai begitunya Nabi ngasih penjelasan kepada kita. Jangan nunggu ntar sore, jangan nunggu besok. Kenapa? Kata Nabi kita, qabla an la yakuna dinarun wala dirham. Sebelum kalian bertemu suatu hari yang tidak bermanfaat dinar dan dirham. Hari apa itu? Hari apa yang tidak bermanfaat dinar dan dirham? Akhirat, padang mahsyar. Ya, itu nggak bermanfaat lagi. Makanya kata Nabi kita, kalau kita pernah nyakitin hati orang, lisan kita pernah nyinggung orang, falyatahallalhu, minta dihalalkan dari kapan? Al-yaum, saat ini juga, datang ini. Ya. Karena ada perkara-perkara berkaitan dengan manusia itu nggak selesai di pengadilan Allah, kecuali dia memaafkan atau dia menuntut berat atau dia mengkisas di hari akhirat nanti. Makanya di sebuah hadis Sahih Muslim itu Nabi cerita tentang orang-orang yang muflis. Tahu muflis? Bangkrut. Nabi kita nanya sama kebanyakan kita, ada dulu nama muflis. Tahu nggak kalian siapa orang yang bangkrut? Sahabat tidak mengenal istilah bangkrut kecuali hanya dalam perkara dunia. Makanya sahabat bilang, kata sahabat, al-muflisu fina, orang yang bangkrut dalam pandangan kami, man la dirham lahu wala mata'. Yang bangkrut itu yang nggak punya dinar, nggak punya dirham, nggak punya fulus, nggak punya duit, nggak punya kemegahan dunia, itu bangkrut. Kata sahabat. Kata Nabi enggak. Bangkrut itu, kata Nabi, innal muflisa min ummati, orang yang bangkrut dari kalangan umatku, kata Nabi kita, mayyati bi sholatin, orang yang nanti pada hari kiamat datang dengan membawa pahala sholat, wasiyamin, dia datang dengan membawa pahala puasa, wazakatin, dia datang dengan membawa pahala zakat. Ini ahli ibadah ini. Tapi ketika dia datang yang membawa pahalanya, wayati qad satamahala, dia pernah mencela orang lain, pernah menggunjing orang lain, pernah menghina orang lain, pernah membuka aib orang lain. Wa qadhafa hada, dia pernah memfitnah orang lain, menuduh orang lain. Wa akala mala hada, dia pernah memakan harta orang lain, berhutang sama orang lain tapi dia nggak bayar. Wa safaka dama hada, dia pernah membunuh orang lain. Wa daraba hada, bahkan dia pernah memukul orang lain. Karena dia punya pahala, tapi dia juga punya dosa kezaliman. Kata Nabi, gimana penyelesaiannya? Fayu'ta hada bihasanatihi wa hada bihasanatihi. Maka pahala dia yang dia miliki itu dia kasih kepada orang yang dia zalim. Dikasih pahalanya tadi. Ya, fa in faniyat hasanatuhu, kalau kemudian pahalanya sudah habis, qabla ayyuqdama alaihi, sementara dosanya masih ada, maka ukhidha min khatayahum, maka dosa orang yang dia zalimi ini, maka dikasih kepada dia. Jadi udah habis pahalanya, udah nol, kemudian dosa orang dia ambil dosanya, gitu cara dia bayar. Ya, ukhidha min khatayahum, kemudian faturiha ilaihi thumma turiha finnar, dilemparkan dosa itu kepada dia, kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka. Ya, maka ingat apa? Termasuk orang-orang yang kemudian mengambil sesuatu tanpa ilmu, maka mereka akan rugi. Kenapa? Karena memang mereka akan menghalalkan kezaliman yang mereka lakukan, padahal itu akan dihitung oleh Allah. Kalau di dunia orang berbuat zalim gitu ya. Karena kalau kita lihat pengadilan dunia, ya, kata orang kayak pisau gitu ya. Tumpul ke atas, tajam ke bawah. Gitu. Orang bisa menang-menangan dunia ini. Yang salah bisa benar, yang benar bisa salah di dunia. Tapi di pengadilan Allah tidak akan pernah ada secuil apapun kezaliman yang akan dimenangkan. Semuanya akan menuntut balasnya. Hati-hati kalau pernah ya. Dan kemudian termasuk dosa kemusyrikan. Ya, ini juga dosa besar. Dan kemudian yang terakhir yang berkaitan dengan tema kita, yaitu orang-orang yang kemudian dia bicara tanpa ilmu. Jadi bicara tanpa ilmu ini dosanya sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bi ghairi ilmi. Ya, Allah singgung jangan sampai kemudian kita bicara tanpa ilmu. Saya lengkapi penjelasannya. Ini pandangan Imam Ibnu Qayyim, kata beliau ada 10
10 bahaya bicara masalah agama tanpa ilmu. Bicara masalah agama tanpa ilmu. Ada 10 bahayanya, kata kamu. Yang pertama apa? Hal itu merupakan perkara tertinggi yang diharamkan oleh Allah. Nah, terbukti di ayat ini. Di ayat Al-A'raf 33 ini Allah masukkan. Bicara tanpa ilmu itu dosanya hampir sebanding dengan kemusyrikan. Ya. Jadi tingkatan dosa itu yang pertama al-fawahish, yang kedua adalah menzalimi tanpa hak, berbuat musyrik, dan yang keempat puncaknya adalah bicara tanpa ilmu. Kenapa kata para ulama? Fawahish itu tidak akan pernah terjadi. Kezaliman itu tidak akan pernah terjadi. Kemusyrikan itu tidak akan pernah terjadi kecuali orang kemudian dia berilmu. Ketika dia berilmu, ilmu itu menjadi sebuah peluang untuk dia dapatkan hidayah sehingga dia takut dengan dosa yang dia lakukan. Makanya bicara tanpa ilmu itu dosa yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini juga dijelaskan oleh para ulama kita, orang-orang yang kemudian mereka bicara tanpa ilmu, maka kemudian mereka berbicara tentang Allah tanpa ilmu, termasuk apa? Mereka telah berdusta atas nama Allah. Berdusta atas nama Allah. Ya. Allah jelaskan di surat An-Nahl. An-Nahl itu surat yang ke-16 di ayat 116. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa la taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalun wa hadza haram. Jangan sampai kemudian kalian mengatakan sesuatu yang kalian sifatkan dengan lisan kalian, ya, padahal kalian berdusta, kalian sifatkan itu atas nama Allah, kalian bilang ini halal, ini haram, litaftaru 'ala Allahi kadhiba, ya, untuk mengada-ngada kedustaan. Ya, innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba la yuflihun. Kalau orang mengada-ngada berdusta atas nama Allah, dia akan dihinakan, maka tidak akan pernah beruntung. Kita kalau berdusta atas nama orang saja bisa dituntut, gitu ya. Jadi ini berdusta atas nama Allah terlalu lancang, ya. Makanya dosanya sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang bicara tanpa ilmu, maka mereka adalah orang yang sesat dan sedang menyesatkan. Ya, orang yang sedang sesat, mereka menyesatkan. Ya. Di hadis Sahih Muslim, Muslim juga hadis Sahih Bukhari, hadis yang nomor 100, itu Nabi kita mengatakan sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi kita, innallaha la yakhfidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Jadi Allah itu tidaklah Allah itu mencabut ilmu dari hamba-hambanya, tapi kemudian Allah mencabut ilmu itu walakin yakhfidul ilma biqabdil ulama. Jadi cara Allah mencabut ilmu di tengah-tengah umat ini dengan cara Allah mewafatkan para ulama. Jadi kalau ada wafat ulama, wafat orang alim, itu cara Allah mencabut ilmu di permukaan bumi. Makanya Masya Allah, ya, ketika para alim, para ulama meninggal dunia, kata Imam Ibnu Qayyim, jika ulama meninggal dunia, maka telah terkubur ribuan ilmu bersama dengan dia. Jadi musibah yang terbesar itu diantaranya apa? Musibah yang menimpa dunia kalau kita ditinggalkan oleh para alim, ditinggalkan oleh para ulama. Ya. Kemudian hatta idza lam yubqi aliman, sehingga ketika ulama itu udah nggak ada yang tersisa, nggak ada ulama, ittakhazan nas ru'usa juhala, maka manusia mengambil ilmu dari orang-orang bodoh. Fasu'ilu, orang bodoh ini dia ditanya, orang bodoh yang mungkin dia berdandan seperti para ulama. Banyak hari ini orang kemudian tertipu oleh tampilan-tampilan. Ya. Kemudian orang itu ditanya nih. Ya. Kemudian fa'aftau, dan kemudian orang itu kemudian dia berfatwa bi ghairi ilmi. Banyak orang kemudian ditanya. Ya, apa hukumnya ini Ustaz? Kemudian dengan gampang dia tanpa dalil dia bicara. Ya, dia berfatwa bi ghairi ilmi, tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, dia sesat dan dia menyesatkan banyak orang. Ya. Maka hati-hati kita dalam menyampaikan pertanyaan, lihat. Ya, makanya Al-Quran mengatakan fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang berilmu, para ahli ilmu. Ya. Kita kalau motor kita rusak umpamanya, kita mungkin nanya sama montir gitu ya. Nggak mungkin kita nanya sama dokter gitu. Dokter motor saya lagi rusak gitu. Kalau
Kalau kita mungkin lagi sakit ya, mungkin dokter yang kita tanya. Kalau mungkin kita nanya apa? Sama tukang bengkel atau sama siapapun gitu. Maka ingat, bicara masalah agama, ya orang yang alim. Ya, alim itu tidak selalu identik alim itu dengan kemasyhuran nama. Kita lihat mungkin para masyayikh kita. Ya, kalau di Madinah itu banyak para masyayikh yang kemudian namanya tidak terkenal para masyayikh yang lain, tapi luar biasa alim. Nah, gitu ya. Jadi apa? Lihat apakah perkataannya itu dibangun di atas sebuah dalil. Nah, kalau memang dibangun di atas sebuah dalil, apakah kemudian dipahami dengan pemahamannya para sahabat? Lihat pemahamannya, karena banyak orang yang kemudian mereka bicara dengan dalil, tapi ingat dalam agama ini ya untuk kita meniti jalan yang benar tidak cukup beragama hanya menggunakan dalil. Saya ulangi, tidak cukup beragama hanya dengan menggunakan dalil, karena orang-orang yang sesat pun mereka juga pakai ayat yang sama, pakai hadis yang sama. Apa yang membedakan pemahaman yang lurus dengan pemahaman yang menyimpang? Pemahaman. Itu membedakan pemahaman itu diambil dari mana. Makanya Imam Ibnu Qayyim di kitabnya I'lamul Muwaqqi'in mengatakan bahwa ketika kita bicara agama, bicara Al-Quran, Sunnah Nabi, maka pahami itu dengan pemahaman orang-orang terdahulu. Ya, Rasulullah, para sahabat, zaman tabi'in, tabi'in. Kenapa? Karena zaman mereka yang dijaga oleh Allah pemahaman. Jadi kalau orang kalau orang dahulu mengatakan dalam berbagai Al-Quran dan Sunnah kata bahwa Nabi pasti masuk surga, nah, tiba-tiba ada sosok yang hari ini mungkin dianggap pakar Quran atau pakar tafsir, dia bilang, oh Nabi belum tentu masuk surga. Maka kaidah sunnah mengajarkan ini pendapat orang yang terdahulu. Untuk kaidah ini jelas oleh Ibnu Qayyim di kitabnya I'lamul Muwaqqi'in. Karena pendapat mereka yang pada zaman mereka yang dijaga oleh Allah radhiyallahu anhum wa radu an. Ya, ini wajib ya. Karena kalau kita hanya bermodalkan dalil Al-Qur'an, itu Pak orang-orang LGBT, orang-orang yang laki kawin sama laki-laki, perempuan kawin sama perempuan. Yang kata para ulama peranainya lebih parah daripada binatang. Karena binatang saja, ayam itu Pak, ayam jantan dia paham mana yang jantan dan mana yang betina gitu. Itu aja ayam paham gitu kan. Nah itu orang LGBT itu pakai dari Al-Quran itu Pak. Ya. Kan di Quran juga ada mengatakan ketika Allah mengatakan bahwa Allah pasangkan kita dengan jenis kita. Kan begitu Al-Quran mengatakan. Nah jenis di situ dipahami oleh orang-orang liberal LGBT itu sebagai nikah satu jenis. Ini kan pemahaman yang menyimpang. Padahal kan Quran mengatakan kita boleh menikah satu jenis, artinya menikah dengan sesama jenis manusia. Manusia nggak boleh kawin dengan binatang, nggak boleh nikah sama jin. Dia boleh nikah sesama manusia. Kalau dia muslim, maka dia nikah dengan sesama muslim. Ya, muslim dengan muslimah gitu ya, bukan jenis, bukan satu jenis. Gitu. Ini ayat ini aja kalau ditanya aja sama anak kecil dia paham gitu. Tapi begitu cara orang kemudian menyimpang. Ahmad Musadir itu dulu, ketika dia ngaku sebagai nabi yang terakhir, itu dia nggak pakai Injil Pak, dia nggak pakai kitab zaman, dia pakai Quran. Dia bilang khatamul anbiya, penutup khatam di ayat itu kata dia, itu artinya bukan penutup, tapi artinya apa? Cincin kata dia. Dia pakai Quran juga, tapi dia pahami dengan isi kepalanya dan isi perutnya gitu. Nah, gitu ya. Nah ini yang tertolak. Ya, jadi hati-hati orang kalau dia bicara tentang itu, maka dia akan lebih mengedepankan hawa nafsu. Ya. Kemudian bicara tentang tanpa ilmu itu juga merupakan sifat mengikuti hawa nafsu ya. Dan di sebuah kitab, kita kenal kitab ini yaitu Syarah At-Tahawi ya. Ini dijelaskan perkataan yang dinukilkan oleh Al-Imam Ali bin Abi Azzi Al-Hanafi rahimahullah taala, kata beliau, "Wa man adallu mimman ittaba'a hawa bi ghairi hudan min Allah." Dan siapakah yang lebih sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsunya dan dia tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi agama ini landasan jangan hawa nafsu gitu ya. Nanti orang akan memaknai ayat Al-Qur'an dengan isi perutnya, jadi isi perut penyimpangan. Kemudian bicara tentang Allah tanpa ilmu merupakan sikap yang mendahului Allah dan Rasul. Ini juga dilarang. Di surat Al-Hujurat ayat yang pertama ya. La tuqaddimu baina yaday Allahi wa Rasul. Jadi kalau orang kemudian dia bicara tanpa ilmu, seolah-olah dia lebih berilmu daripada Allah, berilmu daripada Rasulullah. Ya, maka tidak menjadi sebuah aib kalau kita ditanya dan kita nggak tahu, jawablah wallahu a'lam.
Imam Malik itu diberikan 33 pertanyaan dan cuma 2 yang beliau jawab. 31 pertanyaan beliau jawab wallahu a'lam, wallahu a'lam. Bukan sebuah ayat. Dan tidak ada manusia yang sempurna. Hari ini orang kadang-kadang gengsi kalau ditanya, ya gengsi dia bilang, "Ah, Anda nggak tahu." Gengsi. Kalau memang tahu jawab, kalau tidak tahu jangan ngarang. Nah, ini kaidah syariah. Ya jangan dipaksakan karena apa yang kita sampaikan itu akan menjadi pertanggungjawaban yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, orang yang bicara tentang ilmu itu dia menanggung dosa orang-orang yang dia sesatkan. Hati-hati. Jadi kalau orang nanya sama kita, terus kita jawab, ya kalau jawabannya itu salah dan dia amalkan, kita nanggung dosa dia. Ya, hadisnya dari mana hadisnya? Ya, dibawakan oleh Abu Hurairah di Sahih Muslim. Di hadis nomor 2674. Dan nanti kita menda'a ila huda. Barang siapa yang menunjukin orang kepada kebaikan, kana lahu ajrun mithlu ujurin manittaba'ahu. Barang siapa yang menunjukkan orang kepada jalan kebaikan, maka bagi dia pahala-pahala orang yang mengamalkan. La yanqudu dzalika min ujurihim syai'an. Dan dia tidak mengurangi pahala orang yang ikuti dia. Jadi dia dapatin tambahan pahala, tapi pahala orang yang ikuti dia enggak berkurang. Tapi wa man da'a ila dhalala. Barang siapa yang dia bicara tanpa ilmu, dia tunjuki orang kepada jalan kesesatan, kana alaihi minal itsmi. Maka sesungguhnya dia dapatin dosa orang yang mengamalkannya. Ya, mithlu athamin min man ittaba la yanfuru dzalika min athamihim syai'ah. Jadi dia dapatin tuh dosa orang yang ngikutin dia, ya, dan ini sebuah bentuk kehinaan yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hatinya bagaimana kemudian kita senantiasa kita bicara dengan ilmu dengan. Tapi kalau memang kita mengetahui itu benar, valid kebenarannya, maka jangan sampai ilmu itu terkunci di kita. Sampai hari ini kan banyak orang yang, kata para ulama kita tuh, banyak orang yang terlalu serius masuk neraka gitu. Sehingga kalau ada hal-hal yang hal-hal yang salah disebarluaskan, berita hoax, dalil yang palsu, baca ini berkali-kali gitu. Baca berkali-kali besok kiamat gitu kan. Sebarkan, Anda tidak sebarkan, Anda besok jatuh miskin gitu. Karena kita masih banyak yang termakan hoax seperti itu. Ya, jangan, kalau memang itu buruk, udah dia cukup di kita. Jangan disebarluaskan. Banyak orang kalau serius masuk neraka, mereka senang menyebarluaskan hal-hal yang tidak benar. Maka di antara keseriusan kita masuk surga hari ini, istiqomahlah menyampaikan hal-hal yang benar. Kalau itu benar dan yang sahih, sampaikan, jangan cukup dikit. Kita nggak tahu dari arah mana pintu surga itu akan memanggil. Tahukah kita apa manfaatnya menyebarluaskan kebaikan? Jika ada satu kebaikan yang kita sebarluaskan, dan satu itu diamalkan oleh orang, maka kata Nabi kita itu lebih baik bagi kita daripada kita diberikan upah kendaraan yang terbaik di zaman kita. Jadi kalau ibarat humrun ni'am itu, onta merah itu kendaraan terbaik di zaman dahulu, itu diberikan sama kita. Sekarang mobil paling mahal apa? Masya Allah. Ya luar biasa ya. Nah itu lebih baik kita diupah dengan kendaraan yang terbaik gitu. Kalau kita menyampaikan sebuah dakwah dan orang kemudian mengikutinya satu saja, Masya Allah. Maka pada akhirnya dakwah itu memang tidak ada yang bisa mengupahnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dai itu dia tidak boleh kemudian dia merendahkan nilai hanya dengan nilai-nilai nominal dunia. Makanya kata para ulama, kalau ada kemudian dai yang kemudian dia berani masang tarif, ini kalau dakwahnya kalau bakalnya segitu aneh enggak ini dia merendahkan ayat-ayat Allah. Itulah murni dikatakan menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Pokoknya kalau berdakwah kata dia, pokoknya harus sekali manggung 100 juta pokoknya, maka dia memperdulikan ayat Allah dengan harga yang murah. Jadi yang haram hukum. Jadi masang tarif di dakwah itu haram hukumnya, Pak. Ya, jelas faedahnya, banyak sekali dalil. Yang saya ingat salah satu pesan dari Ustaz Yazid ya, rahimahullah taala, satu pesan beliau yang terbaik yang pernah saya ingat adalah bahwa ada dai, sealim apapun dia, sehebat apapun ilmunya, lulusan dari mana pun, kalau tadi kemudian dia berani memasang tarif dari dakwahnya, maka tinggalkan. Apapun. Karena berapapun nilai dunia ini murah di hadapan Allah. Kalau kemudian dia dapatin, maka kan dia terima itu keberkahan dari dakwah kalau dia dapatkan. Kalau tidak dapat,
maka haram hukum. Makanya kaidah sunnah itu di antara kaidah dakwah itu mengatakan apa? Sebaiknya dai itu dia punya profesi. Itu sebaiknya. Makanya di antara para duat zaman dulu, Nabi, para sahabat, mereka punya profesi. Mereka punya mata pencaharian gitu. Tidak menjadikan dakwah sebagai mata pencaharian. Dakwah ini kewajiban. Nah, gitu ya. Jadi dia harus punya profesi. Ini yang dicontohkan oleh para salafun salih, orang-orang yang di sana. Kemudian yang ketujuh, orang-orang yang kemudian dia bicara tanpa ilmu, maka apa? Dia akan diminta tanggung jawabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang sangat masyhur ya, surat Al-Isra 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilmun, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Kata Allah, jangan bicara tanpa ilmu. Karena kenapa? Pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita, semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Orang yang bicara tanpa ilmu yang ke-8 termasuk orang yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan. Ya, dia tidak mengikuti apa yang Allah tentukan, apa yang Allah tetapkan. Ya, ini ayat yang masyhur di apa Allah katakan surat kelima ayat 44, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak menetapkan, tidak memutuskan sesuai dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang bicara tanpa ilmu yang ke-9, mereka menyelisih akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ingat, beragama ini landasannya, bangunannya adalah ilmu. Ya, la yusra illa bidalil minasyari. Agama ini tidaklah disyariahkan kecuali ada dalil. Kenapa kita subuhnya 2 rakaat? Karena ada dalil. Jadi, Ustaz, itu boleh nggak kita sholat subuh 3 rakaat gitu kan? Terus kita bilang tidak boleh. Kenapa nggak boleh? Kan nggak ada larangannya. Ada larangan Pak? Larangan subuh 3 rakaat. Nggak ada larangannya. Kita mau buka Quran, buka hadis, nggak ada larangannya. Tapi ketika tidak ada contohnya, jangan lakuin. Makanya di zaman Imam Hasan Al-Basri itu ada Arab Badui, dia sholat sunnah qobliyah subuh 3 rakaat. 3 rakaat ya. Padahal berapa rakaat Pak? 2 rakaat kan? Sholat sunnah qobliyah yang nilainya lebih baik dari dunia dan seisinya. Tapi dia 3 rakaat ya. Ditanya sama dia, kenapa ini kau lakukan? Kata dia, karena aku cinta dengan sunnah ini. Dia karena saking cintanya dia. Maka banyak orang yang mengada-ngada agamanya itu alasannya karena cinta, bukan karena benci. Dia tambahkan rokaatnya, dia kurangi rokaatnya, itu karena cinta dia. Maka kata Imam Hasan Al-Basri, Inna Allah Ta'ala la yu'azibuka biniyatika, walakinna Allah yu'azibuka bitilawati sunnah. Allah itu mengazabmu bukan karena niatmu. Betul niatmu baik, karena engkau cinta. Tapi Allah akan tetap mengazabmu karena engkau telah menyelisihi sunnah. Diajarin 2 rakaat, kenapa ditambah 3 rakaat? Gitu ya. Jadi banyak orang kadang-kadang alasannya karena cinta. Makanya kadang kalau kita kasih apa arahan gitu, akhir itu apa yang antum lakuin itu nggak benar, nggak ada dalil. Dia marah, dia mau apa salahnya kata dia. Mau apa salahnya? Banyak orang beralasan begitu, mau apa salahnya? Jadi kalau ada orang yang masih berdalil apa salahnya gitu ya, tanya sama dia. Coba kalau kita lagi tahiyat akhir, ibu-ibu, bapak-bapak lagi tahiyat akhir, ketika tahiyat akhir baca Al-Fatihah, boleh atau tidak? Nggak boleh. Kenapa tidak boleh? Apa yang salah dari Al-Fatihah? Al-Fatihah kan baik. Sab'ul Masani, 7 pujian. Bahkan diberikan gelar kepada Al-Fatihah itu adalah Ummul Kitab, induknya Quran. Nggak ada yang salah dari Al-Fatihah itu. Tapi apanya yang salah? Karena ketika tahiyat bukan tempatnya baca Al-Fatihah. Bukan tempatnya, karena Allah ini menurunkan syariahnya, diturunkan syariahnya, ditaruh sama Allah masing-masing di mana tempatnya kita baca. Makanya ada orang ketika dia bersin di zaman Nabi SAW, dia bersin gitu ya. Bersin baca apa, Pak? Alhamdulillah. Wa idza atasa fahamidallah. Jadi orang ini dia bersin, dia baca alhamdulillah. Tapi ketika dia baca alhamdulillah, dia tambah, Pak. Dia bersin alhamdulillah, kemudian dia berselawat. Alhamdulillah gitu ya. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kedengaran sama Nabi SAW, Nabi marah sama dia. Kata Nabi, ataj'alu lillahi niddan, apakah engkau ingin jadikan aku sekutu bagi Allah? Padahal dia berselawat, Pak, ini kan baik ini. Tapi karena tidak ada ajaran, nggak ada sunnahnya, maka Nabi marah sama dia. Begitu, Pak. Jadi banyak orang kadang-kadang kalau dinasihatin, apa salahnya? Ini kan baik, kita kan nggak ngomong jorok, ada begitu. Betul ya, baik, kita tidak membela banyak, tapi tidak dicontohkan. Jadi orang bicara tanpa ilmu, maka dia
menyimpang dari sunnah. Bicara tanpa ilmu itu terakhir adalah perbuatan syaitan. Ya, di surat kedua di 169 Allah katakan, ya, innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Nah, jika kemudian engkau itu menyuruh perbuatan jahat dan keji dan mengatakan syaitan itu dan mengatakan kepada Allah apa yang tidak mereka ketahui, maka hindari perkara ini karena ini apa? Menyimpang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah katakan wa idza tutla, ya, yang ketujuh Allah katakan surat Luqman, wa idza tutla alaihi ayatuna wala mustakbiran ka'allam yasma'ha ka'anna fi udhunayhi waqara fabashshirhu bi'adzabin alim. Dan apabila orang-orang itu kemudian dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, para orang-orang munafik, orang fasik, dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya. Ayatuna itu kenapa kok pakainya ayatuna di sini? Ayat-ayat kami. Kenapa bukan ayat Allah gitu? Ingat kaidah dalam Al-Qur'an, Pak. Kaidah dalam Al-Qur'an itu kalau Allah itu mengatakan kalimat kami, nahnu, ayatuna, berarti dalam pelaksanaannya Allah melibatkan makhluknya. Itu kaidah. Sama dengan ketika Allah mengatakan kata Allah, kami apa? Kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami yang menjaganya. Nahnu nazzalna dzikra, ya. Kemudian kata Allah, nahnu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami yang menjaganya. Kenapa kami di situ? Kenapa Allah enggak saja aku yang turunkan Al-Qur'an dan aku yang menjaganya? Kenapa Allah enggak menggunakan kata aku? Karena kaidahnya adalah berarti dalam maksudnya Allah libatkan makhluk. Jadi yang membacakan ayat Allah di hadapan orang-orang kafir, orang munafik, orang fasik itu kaum muslimin, para penghafal Quran, para dai, para ulama, mereka membaca. Yang menjaga Quran siapa? Penghafal Quran menjaga Quran. Jadi Allah libatkan makhluk. Al-Quran diturunkan, Allah libatkan Jibril sebagai perantara turunnya Al-Quran. Nah, gitu ya. Nah, ketika orang-orang dari zaman dahulu banyak para sahabat yang membacakan Quran di hadapan orang-orang kafir. Tapi mereka kemudian apa? Mereka menolaknya. Mereka berpaling dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah juga cerita bagaimana kemudian di surat Ghafir ayat 27 Allah cerita bagaimana kemudian Nabi Musa itu membacakan ayatnya kepada Fir'aun, mendakwakan Fir'aun. Wa qala Musa inni 'udtu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbir la yu'minu bi yaumil hisab. Musa itu kemudian dia berlindung kepada Allah, ya, dan kemudian berlindung dari orang-orang yang menyombongkan diri, ya, itu Fir'aun, ya. Dan Fir'aun mengatakan, faqala di surat An-Nazi'at kata Fir'aun, faqala ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang paling tinggi. Ini sebuah kesombongan. Fa'aqadahu Allahu nakala al-akhirati wal ula. Maka kemudian Allah siksa dia. Ya. Nah, ingat kesombongan ini adalah jalan pintunya kemaksiatan. Jadi pintu kemaksiatan itu kata Imam Ibnu Qayyim dijelaskan di kitab Al-Fawaid, kata beliau neraka itu dia punya 3 pintu. Neraka punya berapa? 3 pintu. Maksudnya pintu yang menjerumuskan orang ke neraka. Ya, bukan pintu nerakanya, tapi pintu-pintu seseorang yang menyebabkan orang masuk neraka. Pintu maksiat maksudnya. Ya, yang pertama pintu neraka itu adalah pintu subuhat. Orang yang beragama banyak ragu. Beragama tidak berilmu. Beragama jauh dari dalil. Ini apa pintu? Pintu subuhat. Ya. Kemudian pintu syahwat. Pintu syahwat, pintu kemaksiatan. Orang memakan riba, memakan harta yang haram, ini pintu syahwat. Orang mengejar dunia, ini pintu syahwat dan lupa dengan akhirat. Kalau dia mengejar dunia tapi dia tetap tidak merusak akhiratnya, maka ini dibolehkan. Yang tidak dibolehkan itu mengejar dunia lupa dengan akhirat. Yang ketiga, pintu neraka itu adalah pintu amarah, pintu marah. Jadi kalau orang dia suka marah-marah, dia berada di pintu neraka, tinggal masuk doang nih. Tidak pintu neraka itu. Makanya sahabat datang berkali-kali dari Rasul dan bilang, ya Rasul ausin, Rasul kasih aku nasihat. Kata Nabi, la taghdab, jangan marah. Dia minta lagi, berikan aku nasihat. Kata Nabi, la taghdab. Berulang kali Nabi bilang, la taghdab, la taghdab. Kenapa? Karena marah itu adalah pintu apa?
Marah itu adalah pintunya neraka, pintu untuk jalan menuju neraka. Tapi ingat, marah tanpa hak. Ya, kalau marah punya anak kemudian menyimpang dimarahin, itu wajib hukumnya. Itu wajib, Pak. Nabi juga pernah marah sama sahabat. Ada sahabat makan kekenyangan, kalau bukan yang makan. Habis makan kenyang, makan, habis itu dia bersendawa. Bersendawa dia berkali-kali. Marah dia. Kuf'an, nyingkir kata Nabi. Ini dia sudah dapat termudi hadis ini. Dan Nabi, inna akhfarukum siba'an fid dunya wa aswalahum ju'an yaumal qiyamah. Yang sering kekenyangan di dunia akan jadi orang yang paling lama laparnya di akhirat. Nabi marah sama orang ini. Nabi pernah ngeliat orang yang sibuk dengan dunia, luar biasa kesibukannya, sampai terlambat sholatnya, sampai lupa dengan pulang kampung ke akhirat. Kata Nabi, innallaha yubghidu, Allah benci, kata Nabi. Benci sama siapa? Alimun bid dunya wal jahil bil akhirah. Allah itu benci sama orang yang alim dalam urusan dunia tapi bodoh masalah agama. Kalau dunia dia profesional, dia ahlinya dunia. Bikin apa aja dia bisa, dunia. Tapi wudhu aja dia nggak benar wudhu. Kata Nabi, Allah benci. Bahkan kata Nabi dalam akhir hadisnya apa? Kata Nabi, jaifatan bil laili wa himarun bin nahar. Ini orang bangkai di malam hari dan orang ini adalah keledai di siang hari. Nah, punya arah tujuan kayak gitu. Maka kenapa kita ngaji ilmu agama agar terbimbing kita dalam sunnah Nabi SAW. Jadi kalau marah itu boleh. Kalau marahnya dengan hak gitu. Masa agama Allah dihinakan kita nggak marah? Kalau nggak marah, agama Allah dihinakan, sunnah Nabi dilecehkan, nggak marah, ini apa? Kemunafikan ya dalam beragama. Nah, dari 3 pintu neraka itu, maka ada 3 pintu dosa besar. Kata Imam Ibnu Qayyim di kitab Al-Fawaid. Apa itu 3 pintu dosa itu? Yang pertama adalah al-kibr. Ada al-kibr, sombong. Ya. Kemudian al-hirs. Ya, al-hirsu itu adalah apa? Tamak. Sombong itu bikin apa? Bikin iblis keluar dari surga. Tamak, al-hirs itu bikin Adam keluar dari surga. Adam terperdaya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah al-hasad, dengki. Dan dengki ini dosa besar. Kenapa? Karena dengki ini membuat terjadinya kriminal yang pertama di muka bumi. Apa kriminal bumi? Ya, ketika apa? Ketika Habil ya membunuh Habil. Ya, ketika terjadi pembunuhan anak Nabi Adam alaihissalam karena dengki. Nah, ini 3 dosa besar nih. Dari 3 tadi, 3 pintu neraka tadi, apa? Tadi ada apa? 3 pintu neraka, ada apa? Pintu subhat, ada pintu syahwat, ya, ada pintu amarah, itu menyebabkan 3 dosa besar. Itu Pak, ada al-kibr, kesombongan, ada al-hirs, itu ada tamak dan ada al-hasad, dengki. Sombong bikin iblis keluar dari surga. Ya, kemudian ketamakan itu bikin Adam keluar dari surga. Sementara al-hasad itu bikin terjadinya kriminal yang pertama di muka bumi, pembunuhan anak Nabi Adam alaihissalam. Maka berdoa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita jauh dari sifat ini. Apa itu sombong? Kalau ada orang dia menggunakan pakaian bagus, dia punya rumah yang bagus, dia punya kendaraan yang bagus, kata Nabi itu bukan sombong. Kata Nabi, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, Allah senang dengan keindahan. Dan apa itu sombong? Sombong itu kata Nabi adalah batorul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Sombong. Ya. Ada di zaman, ini kisahnya tadi di zaman Imam Abu Hanifah, ada orang sholat, dia pakai baju yang sobek-sobek nih. Dia pakai baju yang compongan saking sobek baju. Abu Hanifah nyangka dia ini orang fakirin. Sama Abu Hanifah diambil duit, dikasih orang itu, nih duit bodantum. Ini kisahnya tadi disalahnya. Tidak ada Imam Abu Hanifah. Ini duit bodantum. Beli pakaian. Apa? Pakai kalau ke masjid pakaian yang bagus. Karena Allah katakan apa? Kudu zinatakum inda kulli masjid. Gunakan pakaian ini ketika masuk masjid. Marah orang itu, dilempar duit. Antum kira aku ini orang miskin? Ternyata dia orang kaya, kata dia. Abu Hanifah ya, Abu Hanifah kata dia. Kalau engkau ingin menjual majelis ini, dijual majelis aku beli. Nah, saking kayanya dia. Tapi dia bajunya apa? Ibadah, bajunya asal-asalan gitu. Kemudian kata Abu Hanifah, kalau memang engkau ini orang yang punya, kenapa nggak dipakai pakaian bagus?
Apakah engkau lupa dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis Sahih Muslim? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yuhib ala 'abadihi." Kata Allah, kata Nabi kita, Allah itu cinta kepada seorang hamba. Yang ketika hamba itu dikasih rezeki dia, maka rezeki itu berbekas, tampak, dipakai sama dia. Dia punya duit, dia belikan baju yang bagus, kemudian dia pakai untuk ibadah. Allah cinta, berbekas. Terlihat keberkahan rezeki itu pada diri dia. Jadi kalau kita punya rezeki, itu kita pilihan hidupnya boleh kemudian kita menampilkan hal-hal yang baik, boleh kita tampil sederhana, asalkan kita tidak merendahkan manusia, yang asalkan tidak untuk sombong-sombongan, asalkan bukan untuk yang berlebih-lebihan. Jadi nggak terlarang orang menggunakan pakaian yang bagus, kendaraan yang bagus, rumah yang bagus, itu nggak terlarang. Ya. Nah, kadang ada orang karena saking tawadhu'nya gitu kan, nah, gitu, apa adanya, nggak boleh juga. Kalau memang dia punya kenikmatan, maka pakai nikmat itu. Kalau ada orang yang jual punya buah jeruk yang sebelah sini itu 1 kilo itu harganya 50.000. Yang sebelah sini, itu 1 kilonya itu harganya 30.000. Itu kita beli yang mana, Pak? Nah, kata para ulama, kalau kita punya duit, beli yang 50.000, beli yang berkualitas. Makanya halalan thayyibah itu artinya bukan halal dan baik, tapi halalan thayyibah itu artinya halal dan berkualitas. Kalau kita punya, beli yang mahal, ya, beli yang lebih baik. Itu syariah. Syariah itu ingin kita berkualitas. Apa yang kita konsumsi halal dan berkualitas. Begitu syariah. Tapi kalau di Indonesia menarik ya. Dia beli yang levelnya 50.000, tapi dengan harga yang 30.000 gitu. Ditawar sampai mati gitu. Ditawar jadi-jadinya. Itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Intinya antum yang berkualitas. Kalau antum mampu yang berkualitas. Itu kaidah. Masa buat fisik carinya yang ini gitu ya. Kalau mampu begitu. Makanya konsep menikmati sesuatu itu halalan thayyibah itu yang berkualitas. Begitu memahami ayat Allahnya, Pak. Nabi itu kuda perang yang terbaik, Pak. Bukan yang asal-asalan. Nabi itu baju besi yang terbaik. Jadi kalau memang mampu boleh, asalkan jangan untuk sombong-sombongan. Ya, jangan untuk merendahkan orang lain. Jangan untuk untuk mubarir atau berlebih-lebihan. Itu yang diingat kaidah. Tapi kalau itu kita butuhkan, tidak ada salah. Ini kaidah sunnah yang kita paham. Ya. Maka kurma Nabi itu ya, Nabi kurmanya kurma ajwa gitu kan, kurma terbaik kurma. Nah ini kaidah bagaimana kemudian kita memahami. Kemudian yang terakhir, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannatun na'im. Dan sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka adalah kenikmatan surga yang penuh dengan kenikmatan. Ini janji Allah ya. Ayat ini Allah jelaskan lagi di surat An-Nur. Jadi Luqman surat yang ke-8 ini Allah perjelas lagi di An-Nur 55 dan 56. Allah janji ya. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Jadi kalau orang kemudian dia beriman kepada Allah, dia beramal soleh dia, maka Allah akan kokohkan posisinya di muka bumi ini. Allah akan kuatkan dia, Allah akan ridho sama dia, dan Allah akan ganti ketakutan dia dengan keamanan, ya. Dan kemudian Allah akan masukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala ya, ketika dia menjauhkan diri dari perkara-perkara kemusyrikan kepada Allah. Wa aqimus sholata wa atuz zakat wa atiiur rasul la'allakum turhamun. Makna la'allakum turhamun itu Allah merahmati dia, Allah sayang sama dia, dan Allah memasukkan dia ke dalam surga. Dan dia akan dapat kenikmatan. Ayat ini juga diperjelas di surat Al-Mursalat ayat 42. Mursalat ayat 42 Allah katakan kulu wasrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Makan dan minum. Jadi di surga itu, kenapa kita di dunia kita sering disuruh untuk berlapar-lapar, Pak? Karena makanan yang enak dan minuman yang enak itu adanya di surga. Nah, maka kita disuruh sering untuk berlapar-lapar dalam ketaatan. Di hari-hari yang disunnahkan, kita dianjurkan untuk kita berpuasa karena ada makanan yang enak dan minuman yang enak di surga. Hani'am itu yang enak, ya. Al-Musa ayat 42 itu makan dan minuman yang enak-enak, ya, di surga. Bima kuntum ta'malun, ini karena apa yang telah kalian kerjakan di dunia ini.
Dunia ini kata Imam Ahmad, dunia ini adalah darut ta'ab. Tempat orang bercapek-capek ini dunia. Dunia ini kata Imam Ahmad adalah apa? Disebut dengan apa? Darut ta'ab, tempat orang diuji, tempat orang berlelah-lelah. Ini dunia tempat yang melelahkan. Makanya ketika murid Imam Ahmad datang kepada beliau, Imam Ahmad berada di Baghdad, mungkin berada di Khorasan, datang kepada gurunya. Dia katakan, ya Imam Matar Roha. Ini dijelaskan di kitab Tabaqatul Hanabilah dan kitab Mafasidul Arsyad. Dia nanya, ya Imam Matar Roha, wahai guru, kapan sih kita istirahat? Capek banget dunia ini, kapan kita istirahat? Maka kata Imam Ahmad, inda awali khadami yad'u'a fil jannah. Dunia ini memang tempat kita capek. Dunia ini memang tempat kita melelahkan ya. Tapi ingat istirahatnya kita, kata beliau, inda awali khadami yad'u'a fil jannah. Istirahatnya kita ketika kaki kita sudah nampak di surga. Jadi kalau kita, ini kaki masih nampak di bumi kan sekarang ya semuanya ya. Nah, kalau masih nampak di bumi, berarti ini masih sesinya berlelah-lelah di dunia. Kapan istirahat? Kalau kaki udah nampak di surga. Nah, gitu ya. Allah katakan kepada kita ini ayat yang sangat menginspirasi ya di surat apa? Di surat An-Nahl. Ini surat An-Nahl. Allah bilang sama kita An-Nahl 97, man a'udzu billahi minasyaitonir rajim, man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Barang siapa yang beramal soleh. Beramal soleh lah. Amal soleh kita sedikit apapun, sebanyak apapun pasti ada hitungan pahala. Kita kalau berbuat baik sedikit di hadapan manusia, mungkin nggak dinilai sama orang. Kita kalau berbuat baik sedikit di hadapan manusia, mungkin nggak dianggap sama orang. Bahkan boleh jadi kebaikan kita dianggap buruk sama orang. Itu makhluk. Ya, capek kalau kita berbuat baik itu karena makhluk. Makanya sebesar apapun harapanmu kepada makhluk, kata Ali bin Abi Thalib, besar harapanmu kepada makhluk, sebesar itu juga kekecewaan yang akan engkau dapatkan. Maka berbuat baik hanya karena Allah. Berbuat baik kepada makhluk, transaksi kita dengan Allah. Ya. Maka kata Nabi kita, man amila sholihan, kalau engkau beramal soleh, min dzakarin aw untha, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Nanti engkau diberikan kehidupan yang baik, kehidupan yang menyenangkan. Wala najziyannahum ajrahum, dan ingat balasan Allah itu biaksan, lebih baik makanu ya'malun, dari apa yang kalian lakukan. Ya. Saya ingat ada akhwat bertanya kepada saya. Tadi beberapa kali yang bilang, Ustaz, ini akhwat saya tahu dia ahli ibadah, dia rajin berketua, dia ahli ibadah, dia rajin untuk ilmu. Dia nanya, kata dia, Ustaz, aneh itu, kata dia, anak punya suami. Dia bilang suaminya ahli maksiat. Dia bilang begitu. Suaminya ahli maksiat, mabuk tiap malam, nggak pernah sholat, nggak pernah nafkahi. Terus dia bilang, Ustaz, aneh masih punya ini nggak? Masih punya kewajiban nggak untuk melayani suami? Masih punya kewajiban nggak untuk mentaati suami? Maka syariah menjawab. Syariah yang menjawab, ya Allah yang menjawab, dan Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Kata agama kita, dia tetap wajib melayani suami. Dia tetap wajib mentaati suaminya pada hal-hal yang baik. Kenapa? Istri ini atau suami, kalau dia berbuat baik kepada suaminya karena suaminya, dia akan kecewa. Ibu nih kalau berbuat baik kepada anaknya karena makhluk, dia akan kecewa. Tapi ingat, yang nyuruh kita berbuat baik sama suami, yang nyuruh suami berbuat baik sama istri, yang nyuruh Allah. Karena itu jalan surga. Itu jalan surga. Ya. Allah cerita sama kita. Istrinya Nabi Nuh itu tempatnya di neraka nanti. Istrinya Nabi Lut itu tempatnya di neraka. Orang soleh, para nabi diuji dari istri yang durhaka sama Allah. Tapi Allah cerita sama kita, istrinya Firaun itu jadi pemimpin bidadari surga, Asia. Maka lihat, para orang-orang terhadap orang soleh di zaman dulu, mereka berbuat baik kepada makhluk. Tapi niatnya jangan karena makhluk itu. Kita dituntut, lihat kerabat kita, saudara kita, mungkin dia sering mencela kita, tapi kita dituntut berbuat baik sama dia, berbuat baik sama dia. Jangan karena dia, kalau karena dia kecewa kamu, bukan mau. Karena itu jalan surga bagi. Ya. Istri kemudian berbuat baik sama suami, lu tahu dia karena suami kecewa dia, tapi karena Allah, karena itu jalan surga. Kaidah sunnah mengatakan kepada kita. Makanya beramal itu, lantaran man amila salihan min dzakarin aw untha, beramal soleh yang balasannya surga itu, wa huwa mu'min. Berimannya dia kepada Allah, berbuat baik kepada makhluk, berimannya kepada Allah. Jangan karena makhluk. Kalau karena makhluk, kecewaan.
Karena tidak selalu kebaikan itu dibalas dengan kebaikan. Bahkan sunatullahnya kebaikan itu akan dibalas dengan keburukan. Tapi jangan berhenti karena jangan karena dia, tapi karena Allah. Makanya tanda-tanda adalah mukmin, dia beriman kepada Allah. Maka janji Allah kalau memang kau beriman karena Allah, maka kau gak boleh berhenti. Persoalan udah berbuat baik sama orang lupakan, berharap kepada Allah. Ini faedahnya ya. Maka wala najziyannahum, nanti engkau berikan balasan ya dengan sebaik-baik balasan yang melebihi dari apa yang engkau lakukan. Jadi nggak ada istilah apa kalau berniaganya karena Allah nih, itu perniagaan yang menguntungkan, pasti untung ya. Ini yang harus kita pahami ya. Baik, kita cukupkan dulu ya sampai ayat yang ke-8 ya. 8 nanti soal kita sambung. Itu saja. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Ini walaupun cuma 3 ayat yang nanti kita dapat, Masya Allah kaitannya, dan Insya Allah ini banyak bekal buat kita dalam kehidupan kita sehari-hari Insya Allah. Izin kami bacakan dulu pertanyaan dari saudara kita yang ada di Zoom ya Ustaz ya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, jika gibah dan yang digibahi adalah orang kafir atau non-muslim, apakah ini terhitung dosa yang membuat bangkrut di akhirat? Nah, barakallahu fikum. Ini tidak termasuk ya. Itu kalau dalam pembahasan kajian akidah, itu dikatakan itu adalah bentuk istisna, pengecualian. Ya, jadi ghibah itu ada ghibah yang dibolehkan. Jadi menghibahi orang-orang ahli maksiat, orang-orang kafir. Ya, tapi jangan fitnah. Yang penting orang itu berbeda apa? Berbeda akidah dengan kita punya tetangga. Gitu. Jangan fitnah dia. Itu tetap dosa hukum. Ya, tapi kalau kemudian kita ngomongin apa adanya, kemudian dia menyembah apa sesuatu selain Allah terus kita omongin gitu ya, sesuatu yang berkaitan dengan kekufurannya, maka ini dibolehkan. Termasuk kemudian kita kan sering di majelis kita bergunjing ya, kita gunjingin Fir'aun gitu kan, kita gunjingin Abu Lahab gitu, kita gunjingin Abu Jahal gitu kan, itu kan dibolehkan. Ya, apa tujuan kita gunjingin mereka? Ya, ada ghibah yang berkaitan dalam bab kajian itu namanya takdirul muslim. Untuk ngingatin kaum muslimin agar nggak jatuh kepada apa? Nggak jatuh kepada kemaksiatan dia. Jadi menggunjing ahli maksiat agar kita nggak terjatuh dengan kemaksiatannya, maka ini masyru', ini dibolehkan. Ini adalah bagian dari bentuk apa perkara yang kemudian apa dibolehkan. Sama dengan dengki. Dengki itu pada asalnya kan nggak boleh, tapi ada dengki yang boleh kan, namanya ghibah kan. Orang yang dengki sama orang kaya. Wah, orangnya kaya banget, saya pengen ya Allah pengen kaya kayak dia agar saya bisa bersedekah seperti dia. Itu dengkinya itu kita bisa beramal soleh seperti ini. Atau dengki sama ahli Quran gitu, ya Allah hafal Qurannya banyak, saya pengen apa hafalin Quran dan bisa mengamalkan Quran, itu boleh gitu ya. Nah, riba ini kalau kemudian apa namanya kan bedakan ya, kadang-kadang orang masih banyak belum paham tentang riba. Riba itu beda dengan fitnah. Kalau fitnah kan yang diomongin kan sesuatu yang tidak ada kan, mengada-ngada gitu, menuduh. Tapi kalau riba itu ngomong apa adanya. Karena Nabi kita mengatakan ghibah adalah zikruka akhaka bima yakrahu. Ghibah itu ngomongin orang apa adanya dan yang diomongin nggak senang gitu. Makanya pernah Maimunah itu melewati di depan rumah Aisyah. Tahu sahabi yang bernama Maimunah itu Afwan, itu badannya pendek, dari situ kan badannya pendek. Kemudian Aisyah bilang sama Rasul, ya Rasul, Maimunah kan apa kira? Kata Aisyah, Maimunah itu badannya pendek ya Rasul. Rasul marah sama Aisyah. Kata Rasul, wahai Aisyah, itu kalau mulutmu itu, kata-katamu itu diambil tuh, terus dilemparkan ke lautan, itu mengotori isi laut gitu. Sampai kerasnya Nabi ingatin apa istrinya gitu. Padahal dia ngomong apa ada memang pendek wanita gitu kan, memang pendek gitu ya. Tapi kalau Maimunah dengar itu omongan Aisyah, Maimunah itu akan tersinggung. Jadi indikator ghibah itu bukan ngomong. Ternyata orang mendasarkan jangan kunjung orang. Enggak, kok saya ngomong apa adanya. Ya apa adanya itu ghibah namanya. Ya apa adanya itu. Kalau yang diomongin dia nggak senang, nah itu ghibah namanya, itu gunjing. Kalau kemudian yang diomongin bukan apa adanya, maka fitnah namanya, lebih besar lagi besar. Ini yang harus kita ingat ya, hati-hati dengan apa sesuatu yang kemudian kita ucapkan. Maka yang tadi, kalau kita kadang kita pernah nyinggung orang, Nabi tadi apa yang di Sahih Bukhari, faliyatahallalu minhu al-yaum, segera minta diridhokan, minta maaf, minta dihalalkan. Karena kalau dia tersinggung dan dia nggak maafkan, maka fadid sudah
pengadilannya lanjut di akhirat. Ya, paham ya? Jadi kalau orang nggak maafkan kita nih, kita ngomongin dia, gunjingin dia, bikin hati dia sakit, terus dia nggak maafkan, berarti terkonfirmasi sudah pengadilannya lanjut di akhirat. Tadi. Masya Allah. Jadi luar biasa ya. Baik, Ustaz. Baik, bisa Ayo. silakan. Ya, nah, ya, berarti mencegah perbuatan keji dan mungkar. keji dan mungkar. Iya. Sekarang pemahaman keji dan pemahaman mungkar tolong diperdalam Ustaz. Nah, barakallahu fikum. Bagus Pak Haji yang ditanyakan Ayanda. Keji dan mungkar, kata para ulama di sini dijelaskan ya tentang pembahasan tentang keji dan mungkar dijelaskan oleh ulama Ibnu Qayyim. Jadi kalau dalam persoalan ini keji itu kalau dalam konteks ayat inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar itu keji itu adalah berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan apa perkataan. Fawahis itu kan perkataan. Jadi dia lebih dominan kepada perkataan gitu. Ya. Sementara mungkar itu berkaitan dengan perbuatan. Ini mana yang pertama kata para ulama. Kita lihat di tafsir ini jelaskan apa? Keji itu perkataan, mungkar itu perbuatan. Itu satu. Yang kedua, ini juga disebut oleh Ibnu Qayyim. Kekejian itu yang muncul apa? Bahwa kekejian itu adalah yang muncul dari pribadi kita. Ya, jadi orang yang kemudian pribadinya berbuat maksiat, sementara kemungkaran sesuatu yang dia lihat, kemaksiatan yang dia lihat dari luar gitu. Orang berbuat kemungkaran, makanya kan berbagai hadis mengatakan apa? Nabi kita mengatakan man ro'a minkum mungkaron. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran. Berarti kemungkaran itu kemudian apa? Enggak muncul dari dia, tapi muncul dari lingkungan di luar dia. Maka ketika kemungkaran itu kemudian muncul dari sesuatu yang di luar dia, maka dia tetap apa? Wajib untuk kemudian dia mencegahnya sesuai dengan maksimal kemampuan. Jadi kekejian itu, walaupun secara makna para ulama mengatakan bahwa ini adalah dulunya kemaksiatan, bahkan dua-duanya ini dia maknanya itu apabila kemudian dia berpisah dia memiliki apa makna yang sama, ya. Tapi kalau ingin dibedakan kata para ulama, kekejian itu yang muncul dari diri kita, maksiat yang muncul dari diri kita, kemungkaran itu yang muncul dari luar gitu. Nah, makanya kemudian fungsi sholat itu dia kemudian mencegah kita untuk tidak bermaksiat dan bagaimana kemudian kita menjadi orang yang muslim, orang yang memperbaiki keadaan untuk tidak bermaksiat. Makanya sholat itu sebenarnya fungsinya itu mensolehkan dan memuslihkan gitu. Sholat itu kan baik untuk diri pribadi, muslih itu memperbaiki orang lain gitu. Maka orang yang sholat itu dia harusnya dia punya empati yang lebih, dia punya kepedulian yang lebih gitu. Tidak hanya sibuk dengan kesolehan dia, tapi bagaimana kemudian dia bentuk keluarganya soleh dan lingkungannya juga menjadi soleh. Nah, ini kaidah. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, ya, nggak apa-apa Bu. Tapi kebetulan saya mau nanya, tapi mungkin penyimpang apa enggak, saya kurang tahu. Cuman ada sedikit apa ya pertanyaannya gini kan, anak kan suka ada acara. Nah. Jadi di mana di situ ada Muslim dan Nasrani juga teman anak yang Muslim, ya. Tapi dia dikelompokkan ini wanita, ini pria. Nah, karena ada sih lagi belajar di Pak Islamah ya, kalau itu menjaga wudhu nih Pak. Jadi kalau mamanya ada tujuannya karena lingkungan mungkin emang dia katanya kalau bisa mungkin menjaga wudhu ya. Nah terus kebetulan kan emang udah waktu mau dekat sholat, jadi anak benar-benar ketat banget gitu untuk menjaganya. Nah anak kan punya teman non muslim, sama-sama akrab gitu ya. Nah pas kita ketemu itu anak kayak ketakutan sama dia, anak takut karena dia non muslim. Jadi anak sebenarnya kalau ini kan ragu ya Pak ya. Tapi karena ada pusat di sini saya pengen nanya aja sih apa keraguan anak tuh takut. Jadi anak kalau udah nyentuh dia anak kayaknya mesti wudhu lagi. Nah itu sebenarnya bagaimana? Itu aja sih. Terus apa ya tadi? Itu juga. Iya. Nanti kalau ingat yang satu lagi kalau nyusul nggak apa-apa ya. Iya. Jadi dalam berbagai nas dari Islam itu mengatakan bahwa orang-orang kafir itu kafir atau bahasa kita non muslim sekarang ya, kafir itu sebenarnya dia apa fa'innahu najasun, mereka adalah najis gitu ya. Tapi ingat najisnya mereka itu bukan secara zatiahnya, bukan secara zatnya ya, tapi akidah mereka najis gitu ya. Makanya kalau kemudian kita bersentuhan gitu ya, maka karena memang
para ulama membahas tentang perkara-perkara ini. Kalau kita lihat di beberapa fikih khilafiyah para ulama itu mengatakan bahwa perkara itu kalau kemudian kita bersentuhannya dengan apa? Dengan sesama perempuan ya, perempuan akhwat muslimah ketemu dengan perempuan yang kafir gitu ya, maka sesungguhnya perkara itu kata ulama itu tidak membatalkan wudhu, ya tidak membatalkan wudhunya gitu, karena memang dia bukan najis secara jasad gitu, tapi akidahnya najis, ya. Jadi umpamanya ini ya, dan ini memang ada pengecualian ya, umpamanya berkaitan dengan umpamanya orang kafir masuk masjid gitu ya, itu kan memang tidak dibolehkan sama sekali. Nah, ini adalah rumah Allah gitu ya. Nah gitu ya, jadi memang para ulama ya karena memang akidahnya kan akidah sebenarnya akidah-akidah yang menyimpang dari apa dari ayat-ayat Allah itu, maka mereka diharamkan untuk masuk ke rumah Allah Subhanahu wa taala ya. Nah jadi kalau bersentuhan dengan akhwat muslimah, maka pendapat yang rajih yang pernah Anda baca ya, mayoritas ulama, ada ulama yang mengatakan apa itu perkara yang kemudian apa namanya membatalkan gitu, ada yang mengatakan baca itu kalau kita memang ingin hati-hati gitu ya, maka sebenarnya kalau kita ingin wudhu lagi juga nggak apa-apa gitu. Tapi pendapat yang masyhur, pendapat yang menjadi pendapat jumhur ulama ahli fikih itu tidak membatalkan. Karena memang secara ini ya, kita kan secara kehidupan sehari-hari kita itu memang kita tidak bisa terhindar ya berinteraksi. Mungkin kalau mungkin yang memang bekerjanya di lembaga Islam mungkin ini gitu ya. Tapi kalau kita yang kemudian bekerja di tempat-tempat umum umpamanya, mungkin kita punya mitra, punya relasi yang juga orang-orang non muslim gitu ya. Kadang kan memang ini terjadi interaksi itu ya. Ya, atau mungkin dalam persoalan jual beli umpamanya. Jual beli umpamanya, kalaulah mereka dipahami najisnya secara zat, repot kita. Ya, kebayang kalau kita beli makanan di Singapura gitu yang jual mungkin apa? Atau kita ke Amerika, atau kita ke Jerman, atau kita ke Paris gitu ya. Yang jual makanannya mungkin halal, tapi mungkin ketika dia ngasih ke kita, dia pakai tangan dia gitu kan. Kan luar biasa kalau kemudian najisnya dianggap najis ya Pak. Najis yang zatiyah ya, najis yang kemudian bisa makan dengan apa? Mungkin dengan anjing yang posisinya ada najisnya ada najis apa? Najisnya mughalazoh gitu, najis yang begitu besar gitu. Akan repot kita, gitu kan? Atau kemudian dia ngembaliin duit kita gitu, gitu. Berarti kita suci dulu tangan kita di sini gitu kan? Nah itu, nah ini akan repot. Makanya agama ini kan kita lihat kan apa menghendaki kemudahan ya. Makanya secara pemahaman pun itu bukan secara zatnya dia najis, ya. Kan dia kalau dia kemudian dia masuk Islam gitu kan yang kemudian yang membuat dia kemudian apa menjadi akidah yang halal ya, itu kan karena kalimat syahadat. Secara fisik kan dia nggak mestinya umpamanya dagingnya sekian lama dia makan babi umpamanya, kan tidak perlu diganti dagingnya ya. Kalau dia udah bersyahadat maka dia udah sah untuk sholat. Nah kan gitu. Berarti ini membuktikan bahwa najisnya mereka itu bukan secara zatnya. Karena dengan kalimat syahadat saja mereka udah apa? Udah menjadi muslim yang halal, artinya muslim yang kemudian diharamkan darahnya dan hartanya gitu kan. Sudah menjadi saudara kita dengan ini kan secara ini kan hanya apa secara makna ya, secara akidah memang mereka itu najis ya, artinya sesuatu yang kotor di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini. Ya. Ini tak ada dari keraguan anak itu sebenarnya karena sebenarnya dekat sama mereka itu ya tadi ya. Jadi kadang-kadang kan kalau dicerita memang dia punya piaraan anjing besar, karena ngomong itu anak jadi ingat kenapa ragu itu untuk mereka ya. Takutnya dia kan habis kayak bisa bilang habis megang duduk gitu kan, karena nanti tiba-tiba pas lagi siap pada wudhu, aduh ada masih wudhu lagi. Jadi kan sebenarnya kan aku kadang-kadang kita sesuatu keraguan itu cekan ya. Kita masih yakin kita wudhunya masih bagus gitu kan. Tapi itu anak karena tahu dia emang punya piaraan itu, pas ketemu ya sapa lah maksudnya namanya teman ketemu gitu ya, itu satu. Nah dia juga kadang-kadang anak kalau mau main musola kan agak ke belakang gitu, tempatnya kan agak sepi ya, dan dia juga suka nemenin anak kan masuk ke dalam masjid. Terus saya nggak tahu kan boleh. Nah terus anak mau karena dia tujuannya ayo aku temenin daripada sepi kan, kadang-kadang kan nanti itu udah sepi ya, mungkin kita itu selesai nanti. Jadi dia suka nemenin juga tuh tadi. Jadi ada juga ragu juga kalau bisa bilang gen aja, tapi dia suka nemenin ada gimana juga. Iya. Pertama begini, hubungan baik itu kan secara konsep pergaulan agama kita kan nggak melarang ya untuk kita berinteraksi, untuk kita berteman. Memang kaidah sunnah itu mengatakan bahwa kalau untuk berbisnis, bahkan berteman itu boleh saja. Makanya dalam kaidah itu dikatakan teman dengan sahabat ya. Jadi kalau orang berteman itu boleh-boleh saja, tapi kalau untuk memilih sahabat
memang harus selektif ya memilih sahabat gitu. Jadi gini, pertama apa syariat itu tidak menghukumi seseorang terhadap sesuatu yang dia tidak tahu gitu. Makanya beragama itu nggak boleh juga dibangun di atas keraguan-raguan gitu. Makanya konsep dari saya itu mengatakan bahwa apa al-yaqinu la yazalu bisyak. Maka kalau kita ada keraguan itu segera hilangkan dan al-yakin. Karena keyakinan itu nggak bisa dikalahkan oleh keraguan gitu. Makanya kalau memang kita berada pada posisi yang kita nggak tahu persisnya, dia megang anjing apa enggak gitu kan nggak tahu persis itu apa, mungkin dia habis apa habis megang anjing, mungkin dia mau ketemu kita, mungkin dia mandi dulu atau apa gitu kan kita nggak tahu persis tuh. Maka sekarang kita yakin aja ya betul tadi yang disampaikan bahwa memang apa keraguan-keraguan itu apa bagian dari bentuk apa was-wasnya syaitan gitu ya. Nah, jadi syaitan itu memang bikin kita ragu. Makanya apa Hasan bin Ali membawakan sebuah sabda dari Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, kata beliau apa ma yaribuka ila ma la yaribuka. Ya tinggalkan yang meragukan kalian dan jangan sampai ragu gitu ya. Karena kalau kita udah yakin maka itu tidak akan dikalahkan oleh keraguan. Maka kunci yang pertama adalah bagaimana kemudian itu hilangkan keraguan. Udah berhusnuzon saja. Enggak apa-apa berhusnuzon terhadap kita, bukan terhadap dia ya, terhadap kita nih, bahwa husnuzon yang kita terhadap diri kita bahwa wudhu kita sah. Gitu ya. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang tadi apa yang kedua berkaitan dengan dia masuk masjid gitu ya. Nah, dia masuk masjid ini ya memang harus disampaikan dengan cara yang baik gitu ya. Jadi kalau dia hanya sekedar mungkin apa nunggu di luar umpamanya nggak ada masalah. Tapi kalau dia udah masuk gitu kan, nah nanti sampaikan bahwa dalam syariat kita, tapi kalau saya bilang dia najis gitu ya. Kamu najis jangan gitu ya. Sampaikan ya duduk di pinggir ya, nggak apa-apa, mungkin dia di luar atau di teras, nanti nunggunya di sini aja ya gitu. Nah, nanti alasannya alasan dunia saja, takutnya nanti apa ada pengurusnya atau apa gitu kan. Nah boleh kita mengada-ngadakan alasan tuh boleh dalam hal ini ya. Jadi kan mukmin yang baik itu bagaimana kemudian ketika dia berinteraksi dia nggak menyinggung hati orang gitu, baik orang itu muslim ataupun non muslim. Ya orang kafir pun juga harus terjaga perasaannya. Nah, tapi menjaga perasaan dia jangan sampai mencederai syariat kita. Nah, kalau itu memang harus disampaikan dengan cara yang baik ya. Nah, udah nunggunya ini aja ya gitu ya. Nunggunya di luar aja gitu. Nah, gitu. Nunggunya di luar aja. Insya Allah kalau jadi gini. Usaha aja kalau masuk. Iya, jadi dia bilang sama dia jangan masuk masjid doang, nanti masuk Islam sekalian gitu kan. Ya, gitu ya barangkali ya berdoa kepada Allah kan kita boleh mendoakan orang kafir agar dia dapat hidayah itu boleh. Masyru' disyariatkan. Jadi orang kafir itu hanya boleh dapat satu doa gitu. Doa agar dia diberikan hidayah. Nah, gitu ya doakan aja mudah-mudahan dengan dia melihat bagaimana kita beribadah gitu ya Nah, jadi ketika melarang dia, maka untuk menjaga interaksi kita bilang yang melarang ini bukan saya gitu. Tapi memang ini ada aturannya gitu. Nah, hal seperti itu yang boleh kita sampaikan. Dia memandang, oh ya ini apa agama yang melarang. Insya Allah ya sepanjang memang kita bisa berinteraksi dengan baik, sehingga kita menjaga hubungan pada hal-hal yang lainnya, saya yakin ya, insya Allah kita tidak akan takut. Saya juga di kantor itu juga banyak mitra-mitra orang-orang kafir, ya dan mitra alhamdulillah terjaga ya. Kita di acara-acara mereka kita nggak perlu, bahkan haram kita mengucapkan selamat Natal, ya haram, jaga lisan kita. Yang penting kita baik aja hubungan kita. Baik, kemudian kalau pas makan kita ajak bareng gitu ya ngobrol atau segala macam, itu nggak ada masalah. Dan nanti ketika mungkin mereka Natalan dan kita sama sekali nggak ngucapin satu huruf pun gitu ya kalimat selamat, mereka tahu ya. Jadi tidak usah ada orang jaga toleransi segala macam. Kadang-kadang hari ini banyak apa kebebasan yang kebablasan gitu ya. Nah, orang dia ingin menjaga adab sesama makhluk, tapi banyak yang kemudian dia nggak sadar dia kurang adab sama Allah gitu, nggak beradab sama Allah. Maka pertahankan akidah kita yang paling utama dan bisa yakin banyak kok prakteknya ya. Prakteknya kalau kemudian kita dengan teman-teman mitra kantor kemudian kita tetap menjaga itu semuanya baik, menyampaikan perkataan yang santun, nah, mereka akan menghargai kita. Ya, barakallahu. Ada lagi pertanyaan? Daripada hafal kan tadi materinya. Apa Ustaz yang mana? Iya. Jangan dihafalin, diamalin aja. Tapi kalau hafal lebih baik. Lebih banyak poin banget dari Ustaz ya. Amin.
Mungkin kalau nggak ada pertanyaan lagi, silakan tutup dan jelasan juga buat kita, buat sama-sama kita berjasa dan lain-lain. Baik, jemaah semuanya, mari sama kita tutup kajian kita ini dengan kita berdoa, kita bermunajat, kita tundukkan hati-hati kita awali doa kita dengan cara kita beristighfar, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memuji Allah sesuai dengan adab doa yang disunnahkan oleh Nabi kita yang mulia, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita kemudahan yang Allah ridhoi. Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah, ya rabbana ya zal jalali wa ikram karim azim sultan. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika an-nusur. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, di pagi menjelang siang ini ya Allah, di waktu menjelang zuhur ini ya Allah, kami berada di tempat yang penuh kemuliaan ini ya Allah, di rumah yang sedang dibacakan ayat-ayat-Mu ya Allah, di tempat yang sedang dibacakan hadis-hadis Nabi-Mu yang sahih ya Allah. Engkau janji ya Allah bahwa setiap tempat tegaknya manusia ilmu di dalamnya, maka tempat itu dinaungi oleh malaikat ya Allah. Ada penduduk langit yang turun ke bumi menaungi majelis ilmu ya Allah, dan setiap malaikat yang hadir mereka mengaminkan apa yang kami minta ya Allah. Kami minta kepadamu ya Allah, ampuni segala bentuk kesalahan dan dosa-dosa kami ya Allah, ampuni segala bentuk kesilapan kami ya Allah. Jangan jadikan dosa-dosa kami ini ya Allah penghalang keberkahan hidup ya Allah. Jangan jadikan dosa-dosa kami ini ya Allah penghalang kekhusyuan beribadah ya Allah. Jangan jadikan dosa-dosa kami ini ya Allah sebagai penghalang kesolehan anak-anak kami ya Allah. Jangan jadikan dosa-dosa kami ini ya Allah sebagai penghalang kebaikan pasangan kami ya Allah. Ya Allah, bimbing kami kepada jalan yang Kau ridhai ya Allah. Bimbing kami ya Allah, mudahkan kehidupan kami ya Allah. Hidupkan kami dalam keimanan ya Allah. Wafatkan kami dalam keimanan ya Allah. Berikan kebaikan kepada orang-orang yang kami cintai ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangi orang tua kami ya Allah. Berikan kebaikan kepada mereka ya Allah. Mereka rela berjuang apapun demi kebahagiaan kami ya Allah. Mereka rela mengorbankan apapun demi kebahagiaan kami ya Allah. Jadikan setiap kebaikan yang dilakukan oleh orang tua kami ya Allah menjadi pahala yang akan mengantarkan mereka ke surga-Mu ya Allah. Kumpulkan kami di dunia ini dengan orang tua kami dengan penuh kebaikan ya Allah, dan bimbing kami, kumpulkan kami nantinya di surga bersama orang tua kami, bersama dengan orang yang kami cintai, dalam keadaan kami diridhoi oleh-Mu ya Allah. Ridhoi kami ya Allah, bimbing kami ya Allah dengan ilmu yang Engkau berikan, dengan hidayah yang Engkau berikan, bimbing kami ya Allah. Jangan sampai dunia ini membuat kami lupa dari ketaatan kepada-Mu ya Allah. Bimbing kami kepada yang Kau ridhai ya Allah. Ya Allah, jadikan majlis ini majlis yang penuh keberkahan ya Allah. Sehatkan ya Allah, sehatkan semua jemaah yang hadir di kajian ini ya Allah, baik secara online maupun secara offline ya Allah. Sehatkan mereka ya Allah, berikan kebaikan kepada mereka ya Allah. Tenangkan hati mereka ya Allah. Lepaskan semua masa dan kehidupan mereka ya Allah. Berikan mereka kebaikan, tuntun mereka dengan keimanan ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikan keberkahan kepada kami semuanya ya Allah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan atas ilmunya. Semoga Allah ridho ikhtiar kita untuk menuntut ilmu, Allah mampukan kita untuk memahaminya, mengamalkannya, menerapkannya, dan bahkan mensyariatnya. Untuk alhamdulillah, alhamdulillah dan waktu majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena liburan aja sih. Oh,